Vulkanisme mengacu pada proses magma yang naik ke permukaan bumi karena suhu magma yang tinggi dan kandungan gas di dalamnya yang banyak. Magma berdasarkan tempat pembekuannya dibagi menjadi intrusi magma dan ekstrusi magma. Magma adalah isi bumi yang berbentuk cair dengan batuan dan gas di dalamnya yang memiliki suhu yang tinggi. Akibat suhu yang sangat panas, magma mampu menggeser, meretakkan, dan menusuk ke lapisan bumi di atasnya. Aktivitas magma tersebut mampu mengukir wajah muka bumi menjadi berbagai bentuk. Salah satu akibat dari vulkanisme adalah gunung api. Gunung api memiliki bentuk kerucut dan pada sisi lerengnya terdapat jurang-jurang yang merupakan jalan air atau lava menuju ke lembah. Intrusi magma merupakan proses penerobosan magma melalui retakan dan celah lapisan batuan litosfer yang tidak sampai ke permukaan bumi. Adapun jenis erupsi berdasarkan lubang kependaan sebagai berikut. Yang pertama, erupsi linier yaitu lava keluar melalui celah-celah atau rekahan-rekahan batuan. Yang kedua, erupsi areal yaitu ledakan yang terjadi karena letak magma dekat dengan permukaan bumi. Yang ketiga, erupsi sentral, yaitu keluarnya magma melalui lubang berbentuk gunung di permukaan bumi. Berdasarkan sifat dan kekuatannya, erupsi gunung berapi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, erupsi eksplosif. Erupsi ini berupa ledakan yang mengeluarkan benda-benda padat seperti bom, lapilli, kerikil, dan debu vulkanik. Erupsi ini terjadi karena dapur magma dalam dan gasnya bersifat asam. Yang kedua, erupsi efusif. Erupsi ini berupa lelahan lava yang keluar melalui rekahan-rekahan gunung berapi. Tipe-tipe gunung api. Gunung api menurut proses pembentukannya. Gunung api dapat diklasifikasi berdasarkan proses terjadinya atau proses pembentukannya, yaitu gunung api mar, gunung api kerucut, dan gunung api perisai. Yang pertama ada gunung api kerucut. Gunung api kerucut proses pembentukan gunung api ini melalui letusan dan ledakan secara terus-menerus dan bergantian. Contohnya Gunung Merapi Tangkuban Perahu, Gunung Kerinci, dan Gunung Semeru. Yang kedua ada gunung api mar. Gunung api ini disebabkan oleh letusan dan bahan pembentukannya adalah material padat. Dan gunung Lemongan adalah contohnya. Yang ketiga ada gunung api perisai. Proses pembentukan gunung api perisai adalah dengan adanya lelehan dan cairan yang keluar dari dan membentuk lereng landai dan material. Tipe letusan gunung berapi. Terdapat 7 tipe letusan gunung berapi yaitu sebagai berikut. 1. Tipe Saint Vincent. Skala letusannya relatif sedang, tetapi intensitasnya cukup tinggi. Lava yang keluar dari dapur magma yang dangkal bersifat kental. Tipe ini menghasilkan bentuk gunung api stratovulkan. Kemudian yang kedua terdapat tipe Merapi. Tipe ini mengeluarkan lava yang kental sehingga menyumbat mulut kawah, mengakibatkan tekanan di dalamnya makin kuat untuk memecahkan subatan lava yang akan keluar. Letusan ini menghasilkan awan panas yang biasanya disebut dengan wedus gembel. Tipe letusan ini terjadi pada Gunung Merapi di Jawa, terkhususnya di Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga terdapat tipe Hawaii. Skala letusannya relatif kecil, tetapi intensitasnya cukup tinggi. Lava yang keluar dari kawah bersifat cair. Tipe ini menghasilkan bentuk gunung api perisai. Kemudian yang keempat terdapat tipe Stromboli. Letusan terjadi pada interval waktu yang hampir sama. Tekanan gasnya cukup kecil, tetapi terus-menerus dan mengeluarkan efflata serta material padat, gas, dan batu. Letusan ini terjadi pada Gunung Raung di Jawa Timur. Kemudian yang kelima, tipe volcano. Tipe ini mengeluarkan material padat dan cair seperti bom, lapilli, dan lava. Tipe ini adalah letusan gunung api pada umumnya. Memiliki dapur magma yang dangkal sampai dalam dan tekanan yang sedang hingga tinggi. Tipe ini terdapat pada letusan Gunung Semeru, Jawa Timur. Kemudian yang keenam, tipe Pele.
Tipe ini terjadi karena penyumbatan di puncak gunung berapi yang berbentuk seperti jarum pada bagian kawah menyebabkan tekanan di dalamnya bertambah besar. Saat penyumbatan semakin tebal dan kawah tidak dapat kuat untuk menahan sumbatan, terjadilah letusan. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, tipe peret atau plinian. Mengeluarkan material yang dapat menghancurkan puncak gunung sehingga meruntuhkan dinding kawah dan membentuk kaldera. Ciri letusan peret adalah gas yang sangat tinggi hingga 80 km dan di ujung gunung terlihat awan yang menggumpal. Contohnya, letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Gejala pasca vulkanik. Yang pertama, munculnya sumber air panas yang mengandung belerang. Yang kedua, munculnya geyser, yaitu semburan air panas dari dalam bumi. Dan yang terakhir, munculnya eksalasi berupa gas-gas seperti gas karbon dioksida dan gas belerang. Persebaran gunung api di Indonesia. Di Indonesia sendiri terletak pada 3 lempeng bumi, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasian, dan lempeng Pasifik. Indonesia juga memiliki 127 gunung aktif, di mana sekitar 13% dari gunung aktif di dunia. Indonesia juga kebanyakan gunung apinya terletak pada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan kebanyakan di Indonesia Timur. Vulkanisme mempunyai dampak positif bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, dapat bermanfaat bagi bidang pertanian karena letusan gunung berapi dapat membuat tanah semakin subur. Yang kedua, gunung berapi merupakan penghasil bahan tambang seperti emas, timah, intan, dan bahan bangunan lainnya. Yang ketiga, bentuk hasil proses vulkanisme dapat dijadikan wisata alam yang menarik. Vulkanisme juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, lereng-lereng yang terbentuk karena proses vulkanis umumnya terjal sehingga terbatas untuk dijadikan daerah pertanian. Yang kedua, daerah-daerah pegunungan yang terjal juga tidak baik untuk dijadikan daerah permukiman karena rentan terjadinya tanah longsor yang dapat menimbulkan kerugian baik material maupun korban jiwa. Yang ketiga, gempa bumi dan letusan gunung api dapat menelan korban jiwa, membahayakan kesehatan masyarakat, serta menimbulkan kerugian material bagi penduduk setempat. Langkah yang harus dilakukan sebelum terjadi letusan gunung api. Yang pertama, memantau dan mengamati secara intens kegiatan gunung yang aktif. Yang kedua, membuat dan menyediakan peta kawasan rawan bencana dan peta zona risiko bahaya gunung api yang didukung dengan peta geologi gunung api. Yang ketiga, melakukan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan dalam menanggulangi letusan gunung api. Yang keempat, melakukan pembimbingan dan pemberian informasi gunung api. Yang kelima, melakukan penyelidikan dan penelitian geologi, geofisika, dan geokimia di gunung api. Yang keenam, melakukan peningkatan sumber daya manusia dan pendukungnya seperti peningkatan sarana dan prasarananya. Langkah yang harus dilakukan setelah terjadi letusan gunung api. Yang pertama, melakukan pendataan. Yang kedua, menandai daerah-daerah yang terdampak bencana. Yang ketiga, menyusulkan saran penanggulangan bahaya, berikan saran penataan kawasan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kelima, melakukan renovasi terhadap fasilitas yang hancur atau rusak.